Om, Om, Tante, Tante, jangan lupa jangan lupa tonton sampai habis tonton sampai habis dan di like dan di like dan di subscribe. dan di subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman Sambala dimanapun berada. Ya, kali ini konten YouTube Sambala akan mengupas tentang cara mudah untuk mengantisipasi atau menyembuhkan orang yang lagi kesurupan. Cara mudah. Jadi tidak perlu mencari paranormal atau orang-orang yang berkompeten di bidang ini. Ketika teman-teman dimanapun berada, lingkungan keluarganya, ketika salah satu anggota keluarganya, anggota temannya kesurupan, jadi pertolongan pertama untuk membuat orang yang kesurupan ini bisa sadar, teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan sehingga orang kesurupan bisa segera pulih dan sadar. Setelah itu mungkin kembali ke teman-teman semua, memanggil paranormal, kiai, ustadz atau siapapun untuk menghindari dari kesurupan berulang. Oke? Teman-teman harus tahu, orang kesurupan itu adalah orang yang tingkat kesadarannya itu lagi down. Ya. Tingkat kesadarannya lagi down. Gelombang otak dia lagi berubah ke alfa, ke beta, ke meta. Jadi dalam situasi ini tingkat kesadarannya lagi benar-benar turun sehingga alam bawah sadarnya mudah terbuka. Jadi energi negatif atau setan-setan yang usil atau jin-jin yang usil bakal mudah untuk masuk. Jadi mengapa orang mudah sekali orang kesurupan? Sebagian besar justru kaum wanita yang sering mengalami kesurupan dibanding kaum laki-laki. Ya, kaum wanita. Jadi teman-teman harus tahu kenapa dengan mudah sekian banyak orang gampang dimasuki oleh roh-roh halus. Satu, perilakunya orang yang karakter perilakunya suka bengong. Ya, satu, orang yang suka perilakunya suka bengong, melamun, itu sangat mudah untuk dimasuki roh-roh jahat, setan atau jin apapun namanya. Jadi orang karakternya suka bengong, coba diingat teman-temannya suka bengong agar diingatkan, karena di situ gelombang otak akan turun, tingkat kesadaran akan turun sehingga pintu alam bawah sadarnya terbuka. Nah, di situ ketika pada saat itu ada setan lewat, jin lewat atau kiriman untuk apapun sehingga mudah masuk ke orang karakter yang suka bengong, ngelamun, terbeban dengan pikirannya sendiri, jadi ngoceh sendiri, suka orang-orang yang suka bunuh diri. Itu karakter orang yang mudah sekali kesurupan, dirasuki setan. Itu satu. Jadi teman-teman jangan suka bengong, ngelamun, jangan merasa hidup ini seperti tidak menyayangi Anda sehingga Anda hidup dengan alam Anda sendiri sehingga itu mengundang makhluk halus bisa datang dan Anda bisa kesurupan. Kedua, ketika kondisi fisik siapapun ya lagi tidak fit. Nah, ternyata bukan masalah corona aja teman-teman, kita harus fit atau penyakit yang lain. Artinya sistem keseimbangan di tubuh kita ini memang betul-betul harus fit. Nah, ingat istirahat, makan yang teratur, jangan sampai sakit mah, pikiran jangan stres, jangan banyak yang mikir macam-macam, karena itu yang bisa membuat fisik kita jadi down. Ya, jadi fisik kita jadi lemah. Jadi teman-teman sekalian, jadi diingat, yang pertama adalah perilaku kebiasaannya suka bengong, melamun, menyendiri adalah orang yang gampang dimasuki roh jahat. Yang kedua, kondisi fit yang tidak baik, ya kondisi fisik yang tidak baik, tidak fit, itu juga memudahkan setan untuk masuk. Jadi usahakan selalu menjaga kesehatan, kebugaran, ya konsentrasi pikiran tetap stabil sehingga tidak mudah setan atau roh jahat untuk masuk sehingga tidak terjadi kesurupan. Yang ketiga adalah wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid ini juga orang yang gampang sekali masuk setan, dimasukin setan untuk kesurupan, ya kan?
Pertama, mungkin karena ketika dia membersihkan haidnya, maaf cakapnya haidnya tidak bersih benar. Rata-rata makhluk halus itu suka dengan darah haid, kotoran haid, suka sekali. Jadi kalau kita tidak bersih, sampai bersih siap itu kita kepercayaan, kadang kita ludahi dulu, baru kita bungkus, baru kita buang. Jangan asal sembarangan kita buang begitu saja, karena itu mengundang makhluk alam astral untuk datang dan menyenangi kita. Ketika kita dalam situasi tidak baik, mereka bisa masuk dan bisa kesurupan. Atau bisa saja kita asal lempar, mereka tersinggung mengenai mereka, mengotori daerah tempat tinggal mereka, sehingga mereka masuk ke tubuh wanita yang sedang haid tersebut. Dan darah haid itu bagi mereka itu makanan yang paling menyenangkan, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi ingat, kaum wanita yang sedang haid, tolong dibersihkan sebersih-bersihnya, bungkus, dibuang tempat sampah, jangan sembarangan dibuang di tempat-tempat lain, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang gampang kesurupan adalah tipe orang yang pernah kesurupan, pernah terjadi kesurupan, sehingga itu menjadi bau tertentu bagi makhluk halus karena pernah orang tersebut dihinggapi makhluk halus, ya. Ini berbahaya. Jadi ketahanan mental dia, psikologis dia bakal terganggu. Jadi belum sempurna, nggak akan penuh sempurna bakal sembuh, dan itu menjadi pertahanan orang tersebut jadi mudah. Jadi setan tuh tahu masuknya ke makhluk ini kayak mana, karena pernah terjadi kesurupan di orang tersebut. Jadi kalau teman-teman punya kawan yang sering kesurupan, coba dicek. Sudah pasti orang ini mudah sekali kesurupan, mudah sekali setan masuk, mudah kali santet masuk ke situ, ke tubuh dia, karena sudah longgar dan aroma setan yang lain itu tercium. Jelas mereka ini saling terkoneksi. Jadi teman-teman ingat, itu yang keempat, orang yang mudahnya tadi itu adalah orang yang mudah kesurupan. Sudah pernah berkali-kali kesurupan, itu mudah sekali jadi kesurupan lagi. Jadi diingatkan teman-temannya, sanak familinya, agar dijaga orang-orang yang tipe seperti itu, supaya tidak mudah kesurupan dan jumpai orang-orang yang memang memahami dalam ilmu gaib. Yang kelima, fobia dan epilepsi. Epilepsi itu biasa kencang-kencang, teman. Gelombang otak orang tersebut itu sarafnya rata-rata banyak yang layu, yang rusak, ya. Jadi pertahanan diri dia, defense diri dia itu malahan jadi berkurang. Jadi ketika kejang-kejang itu, alam bawah sadar itu memang betul-betul terbuka. Tingkat kesadarannya betul-betul rendah sekali. Pertahanan diri rendah sekali. Sehingga itu mudah buat orang untuk mengirim sesuatu sama dia, jin sesuatu sama dia, ataupun dia bisa kesurupan. Tergantung lingkungan keluarganya juga seperti apa, ya. Fobia, rasa ketakutan yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Jadi halu. Jadi begitu seperti itu juga mengundang makhluk alam astral untuk masuk ke badan seseorang tersebut, sehingga orang tersebut mudah sekali kesurupan. Jadi fobia tertentu, ketakutan berlebihan, parno, atau apapun istilahnya, itu adalah berbahaya buat orang golongan tertentu, orang seperti itu. Ini jadi teman-teman harus backup orang-orang sekitar kita yang fobia, sehingga dia tidak mudah dimasuki roh jahat, ya. Orang fobia, epilepsi. Baru yang keenam ini adalah kiriman. Jadi rata-rata orang yang kesurupan ini adalah bisa jadi karena kiriman terhadap orang tertentu. Ini biasanya melibatkan dukun atau paranormal, itu melibatkan, artinya target si A, sehingga dikirim makhluk alam astral, ngelihat levelnya nih orang di level apa nih. Kalau dia cukup kuat, dikirim lagi yang bersifat lebih kuat lagi supaya orang ini kesurupan. Nah, sehingga menimbulkan kepanikan di keluarga, menimbulkan panikan dan ketakutan. Nah, di situ dia masuk kesurupan. Jadi metodenya melalui pengiriman. Ini biasanya karena ulah oknum tertentu yang mengirim. Jadi itu bisa terjadi. Nah, divisinya, targetnya. Yang ketujuh adalah ada paranormal tertentu, dukun-dukun tertentu, atau orang biasa yang mungkin, ya, itu yang memanggil rohnya sendiri, roh leluhurnya sendiri.
sehingga untuk mengobatin orang, penyakit orang, dia memanggil roh leluhurnya untuk masuk ke dalam badannya, sehingga dia mengobatin orang itu dalam situasi dia kesurupan. Dia kesurupan teman-teman. Jadi akan mengasih informasi ke yang sakit, ditanya, jadi ini sakit ini diguna-guna ini, obat ini, dia harus kesurupan dulu. Itu pun situasinya tingkat kesadaran dia itu harus direndahkan dalam situasi dia memanggil, melamun, memanggil rohnya dengan bantuan kemenyan, dupa, ya, atau rokok, sehingga dia bisa kesurupan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, mengapa orang mudah kesurupan? Kesimpulannya cuma satu. Kalau secara psikologisnya adalah tingkat kesadaran orang tersebut lagi rendah. Satu, karena kecapean, suka bengong, ngelamun, menghayal yang tinggi-tinggi. Dalam kondisi haid juga kan perempuan kebanyakan kehilangan darah tuh. Jadi situasi perutnya, ya situasi badan dia bakal kekurangan darah. Jadi itu bisa lemas, ya kan? Bisa lemas. Terus orang-orang fobia, epilepsi itu kan tingkat kesadaran rendah. Jadi intinya orang yang kesurupan itu adalah tingkat kesadaran diri dia itu rendah atau lagi turun, sehingga mudah roh jahat masuk ke dalam tersebut. Oke, selanjutnya di TV-TV kita lihat banyak orang-orang yang kesurupan ketika syuting. Nah, kita bisa membedakan orang yang kesurupan yang benar dengan orang kesurupan yang dibuat-buat. Ya, orang yang kesurupan yang benar mau dicubit sekalipun, mau digigit sekalipun, atau ditusuk-tusuk pakai pisau sekalipun, itu dia akan tidak merasakan kesakitan. Dia akan biasa saja. Kenapa? Karena sudah dikuasai roh, kekuatan setan tadi. Ya, jadi mau dicubit, mau apa dia nggak akan merasa, aduh sakit, nggak ada. Itu orang kesurupan yang benar-benar kesurupan. Mau dipegang sekuat apapun, tenaganya melebihi 10-20 kali lipat dari tenaga biasa, orang biasa. Jadi kalau mau dipegang 10 orang sekalipun, dia bakal bisa lepaskan. Itu kekuatan itu, sehingga dia bisa terlepas. Nah, itu orang yang benar-benar kesurupan. Dan ingat, yang kedua, kesurupan ini bisa matanya melek saja, tapi tidak berkedip. Kalau ada orang kesurupan di TV atau di syuting, dia ngelihat dia kesurupan tapi matanya melek, buka tutup, itu tidak kesurupan teman-teman. Artinya kalau kesurupan anggaplah 10% kesurupan, tidak 90% kesurupan. Tapi dia masih sadar dalam situasi seperti itu. Nah, itu matanya bisa merem melek. Nah, itu lah. Karena orang kesurupan sesungguhnya kalau nggak memejamkan mata, dia nggak akan buka mata. Kalaupun dia terbuka matanya, dia tidak akan menutup matanya selama dia masih dalam situasi kesurupan. Tidak akan pernah. Jadi teman-teman kalau melihat channel TV atau dimanapun melihat kepura-puraan ini, jadi teman-teman bisa lihat, oh ini kesurupan benar nih, atau ini kesurupan tidak benar nih, atau di lingkungan keluarga kita ngelihat ini dibuat-buat nggak kesurupannya, atau memang murni kesurupan. Contohnya seperti itu, dia bakal nggak pejamkan mata, atau dia membuka matanya tapi tidak berkedip-kedip. Ya, dan tenaganya sangat luar biasa. Mau dia apa-apain pun dia kan nggak terasa apa-apa sama sekali. Ketika seperti itu, ketika sadar dia baru akan merasakan kalau fisiknya sudah hancur, merasa legam dan kelelahan sangat luar biasa. Ya, yang keempat adalah orang kesurupan yang benar-benar kesurupan itu nanti kalau di sini ada refleks matanya, ini diketuk kuat-kuat di alisnya nih, di bawah alisnya nih, diketuk kuat-kuat. Nah, kalau dia kesurupan, benar-benar kesurupan, matanya nggak akan terbuka. Tapi kalau misalnya dia pura-pura, dia akan sadar karena di sini ada refleks mata yang mengontraksikan matanya untuk sadar. Jadi kelihatan nanti nih, kalau dia misalnya pura-pura, ketika diketuk ini secara tiba-tiba matanya, dia tuh membuka matanya. Ah, itu orang nggak sadar. Itu orang pura-pura kesurupan. Tapi kalau benar-benar kesurupan, dia akan tetap biasa saja. Karena pisau pun ini dicubit-cubit pun ditekan-tekan kemana, dia kan biasa saja. Apalagi cuma digini. Nah, jadi teman-teman bedakan juga orang-orang yang benar-benar kesurupan dengan orang-orang yang dipura-purai kesurupan. Ya, jadi dipura-pura kesurupan biar keinginan terkabul atau sekedar mengingat sesuatu sehingga orang ketakutan. Ini harus kita pahami. Oke, sekarang bagaimana mengantisipasinya? Ketika teman-teman nanti menemui saudara, teman, atau siapa saja di lingkungan tertentu, teman-teman tuh nggak perlu lagi repot untuk bisa menyembuhkan orang kesurupan. Sederhana sekali, sangat mudah sekali teman-teman untuk
membuat orang kesurupan itu sadar. Sangat mudah sekali. Nah, jadi nggak perlu jadi orang sakti, ya, nggak perlu bertapa, atau nggak perlu hal-hal yang lain yang berbau klinik, karena bersifatnya darurat. Jadi kita langsung pertolongan pertama pada orang kesurupan tadi. Nah, karena menunggu nanti yang lainnya datang, bantuan dari yang lebih paham datang, akan membuat kasihan nanti, akan membuat orang kesurupan tadi kasihan, dan mungkin gerakannya akan bisa membabi buta dan akan bisa merusak orang-orang di sekitarnya atau peralatan yang di sekitarnya, atau malah melukai dirinya sendiri dengan cara apa. Oke? Rahasia cuma satu, teman. Rahasianya di sini. Bisa satu, bisa dua sih sebenarnya, tapi intinya satu, yaitu air. Air rahasianya. Jadi kalau ada orang kesurupan, lakukan langsung teknik penyiraman di hidung. Jadi, ambil air, pegang, siram bagian hidungnya. Siram. Jadi kalau ada cairan hidung air masuk ke dalam hidungnya, itu akan mengganggu pernapasannya. Itu tingkat kesadarannya bakal balik. Ketika dia terjepit dengan roh tadi dan gelagapan, itu bakal kesadaran naik, pulih. Jadi dia langsung sadar. Jadi langsung sadar, nggak kesurupan lagi. Atau gotong orangnya, atau ambil ember, celupkan kepalanya, masukkan kepalanya tadi ke dalam air. Berapa detik masukkan, angkat, angkat. Atau siram langsung dari bawah ke atas. Dari bawah ini siram ke atas ke arah matanya. Itu langsung sadar, teman-teman. Jangan ditunggu-tunggu lagi, harus nunggu yang lainnya bisa, atau ahli batin yang ingat. Karena kasihan nanti. Karena butuh waktu kan, untuk orang yang ahli menolong orang kesurupan ini butuh waktu. Jadi kemungkinan apapun bisa terjadi. Jadi kuncinya satu, hanya di air, teman-teman. Hanya di air. Nah, baik itu dilakukan langsung siram ke mukanya, ke bagian hidung terutama, atau disiram langsung dienberin, ya kan? Atau dicelupkan di ember yang ada airnya sampai penuh kepala. Itu seketika kesadarannya pulih. Ketika kesadarannya pulih, kayak orang megap-megap gitu, pulih, dia akan menolong meronta. Itu energi apapun, roh-roh jahat itu, setan tadi yang mengingat ke badan itu langsung kabur. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia sudah diciptakan Allah kekuatan alami. Jadi dibuat kita ini supaya lebih kuat. Jadi artinya kita harus sadar. Tingkat kesadaran itu kita betul-betul stabil. Ya kan? Stabil. Jangan sampai kita suka bengong, letih, kita tetap melamun. Keletihan kita, kecapean kita biarkan saja tanpa kita mau berusaha untuk kembali fit. Nah, jadi pulihkan kembali sehingga ketika tingkat kesadaran kita bagus, roh setan tadi langsung pergi, ya, langsung pergi. Baru setelah itu untuk pemulihannya masing-masing persendiannya, ya, pijit, kita tekan 1, 2, di bawah ketiak, 3, di sini, 4, baru masing-masing persendian tubuh lain itu kita pijit-pijit. Nah, kita pijit-pijit, baru diketok-ketok sininya supaya bisa pulih kembali, ya teman-teman. Jadi ini resep yang paling sederhana yang siapapun bisa melakukannya. Ketika teman Anda, saudara, orang tua, adik, kakak apapun mengalami kesurupan pada saat tertentu di mana sulit kemungkinan untuk mencari orang-orang pintar untuk mengobati itu. Jadi kuncinya cuma satu, teman-teman, yaitu air. Lakukan seperti yang saya katakan. Setelah dia sadar, baru mungkin bisa menghubungi orang-orang yang terkait, ahli batin, ustadz, kiai, pendeta, atau siapapun yang mengerti dalam hal ini, baru bisa dihubungi. Setidaknya pertolongan pertama kita bisa lakukan sehingga orang itu bisa pulih, dan kita bisa siaga untuk menjaga orang tersebut tidak diganggu lagi, ya. Jadi menghindari hal-hal negatif yang kemungkinan terjadi, ya. Teman-teman ingat, ini sangat sederhana, lakukan dengan yakin, percayalah kesurupannya bakal normal kembali. Oke, demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.